Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Pauline Syariata Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ekuivalensi dari CFG dan daripada PDA untuk melengkapi tugas ke-13 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ada teorema untuk ekuivalensinya yaitu semua atau sebuah bahasa L ini bebas konteks jika dan hanya jika automata M ini push down yang mengenali nilai L. Ada dua langkah itu jika diberikan nilai CFG G dibuat PDA MG, kemudian jika diberikan PDA M itu juga menjadi CFG GM. Untuk part yang pertama, untuk setiap CFG ini dapat membangun PDA yang setara, di mana konstruksi umum setiap aturan CFG A itu menuju W ini termasuk dalam rangka PDA. Jadi di sini kita menemukan adanya 3 state, yaitu start, loop, dan next step. Jadi di sini ada dari key start ke loop itu epsilon nilainya 0. Jadi untuk setiap CFG ini kita dapat membangun PDA yang setara. Untuk setiap CFG yang dapat dibangun dengan PDA yang setara itu adalah gambar seperti ini. Selanjutnya adalah ekuivalensi daripada CFA dan GA itu dinyatakan ekuivalen jika CFG ini menghasilkan bahasa tanpa konteks dan PDA ini mengenali bahasa tanpa konteks, sehingga PDA yang setara ini akan digunakan untuk mengimplementasikan compilernya. Ada namanya jika tata bahasa G ini bebas konteks, kita dapat membangun nilai PDA non-deterministik sederhana yang dapat menerima bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Pengurangannya dapat dibangun untuk tata bahasa nilai G. Jika nilai nilai P ini adalah push down, di mana tata bahasa G yang setaranya tanpa konteks dapat dibuat di mana-mana. Pada topik selanjutnya ini kita akan bahas mengenai konversi daripada PDA dan CFG dan sebaliknya. Berikut adalah algoritma untuk mencari PDA sesuai dengan CFG tertentu. Kita masukkan nilai state ini dan kita uraikan dia menjadi nilai yang 4 tuple tadi, yaitu V, T, kemudian lambang sigma, dan dia juga S. Output ini setara dengan P, di mana P itu sama dengan Q sigma S, kemudian transisi Q0, I, dan F. Langkah pertama itu kita mengubah CFG ini menjadi gen F. Kemudian langkah kedua ini mengubah PDA ini hanya memiliki satu status ataupun key itu key. Kemudian langkah ketiga ini simbol awal CFG akan menjadi simbol awal di PDA. Langkah keempat ini untuk semua non-terminal CFG akan menjadi simbol-simbol stack PDA dan semua terminal CFG akan menjadi simbol input untuk PDA. Langkah kelima ini untuk setiap produksi dalam bentuk A, di mana nilai A itu adalah menuju AX. A ini adalah terminal daripada A, kemudian nilai X ini adalah kombinasi dari terminal dan non-terminal untuk transisi Q, A, dan B. Contoh di sini ada PDA sebagai berikut. Kita akan membuatnya contoh CFG sebagai berikut. Kita akan membuatnya menjadi PDA. Jadi di sini ada suatu bahasa reguler di mana nilai produksinya itu adalah sebagai berikut. Maka PDA yang setara itu adalah nilai Q, AB, ABX, XS, kemudian ada fungsi transisi Q dan S. Di mana nilai fungsi transisi itu ada 4. Di mana nilai Q itu epsilon dan S itu merupakan menuju Q XX Q E sampai dia Q 11 menuju Q epsilon. Algoritma untuk menentukan CFG ke PDA jadi kebalikannya. Di sini kita misalnya menerima masukan 4 tuple ya. Kemudian ada outputnya itu ada PDA setara, di mana nilai P itu sama dengan Q sigma S, kemudian ada fungsi transisi Q0, I, dan F. Sedemikian rupa sehingga non-terminal dari bahasa G ini akan menjadi seperti berikut. Langkahnya itu untuk setiap nilai W, X, Y, dan Z itu merupakan elemen daripada Q, dan M ini elemen daripada S, sehingga nilai AB ini elemen daripada himpunan output. Kemudian untuk langkah kedua itu untuk setiap nilai W, X, Y, dan Z itu merupakan elemen dari Q. Maka kita berhak menambahkan aturan produksi XWX itu menjadi XWY, XY, XX dalam tata bahasa reguler G.
Kemudian langkah yang ketiga ini untuk nilai W epsilon dengan O, menambahkan aturan produksi XWW atau dia itu dalam tata bahasa G. Demikianlah hasil presentasi daripada saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.